Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak Ibu kelas 11 Ilmu Bahasa dan Budaya. Kali ini Ibu akan memaparkan materi mata pelajaran antropologi mengenai institusi sosial kelompok etnik di Indonesia. Adapun indikator pencapaian akademik pada video kali ini, yang pertama tentang konsep masyarakat multikultural, yang kedua tentang faktor-faktor penyebab munculnya masyarakat multikultural di Indonesia, yang ketiga kondisi multikultural masyarakat Indonesia, yang keempat proses kontak budaya dalam masyarakat multikultural. Oke, langsung saja. Masalah institusi sosial. Nah, institusi sosial ini adalah sebuah lembaga. Jadi biasanya ini tercantum ada yang namanya lembaga yang bersifat resmi, ada yang tidak resmi. Jadi institusi sosial adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan. Adapun pengertian institusi sosial menurut Koncaraningrat, yang pertama, institusi sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas sosial untuk memenuhi komplek-komplek kebutuhan khusus dalam masyarakat. Kemudian, menurut Sujono Sukanto, institusi sosial adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menurut Rocek dan Warren, institusi sosial adalah bermacam pola yang sudah memiliki kedudukan pasti atau tetap untuk mempersatukan beragam kebutuhan manusia yang timbul dari kebiasaan-kebiasaan dengan mendapatkan persetujuan dengan cara-cara yang sudah tidak terelakkan lagi untuk memenuhi konsep kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan suatu struktur. Yang terakhir, menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, institusi sosial adalah semua norma-norma dari segala tingkat yang berkisar pada suatu keperluan pokok dalam kehidupan masyarakat yang merupakan suatu kelompok yang diberi nama lembaga kemasyarakatan. Oke, itu adalah pengertian institusi sosial. Oke, sebelum kita berbicara mengenai faktor penyebab timbulnya masyarakat multikultural di Indonesia, kita akan berbicara mengenai masyarakat multikultural. Nah, masyarakat multikultural, multi itu banyak, kultural adalah budaya. Jadi, secara umum, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang budaya, latar belakang agama, latar belakang suku, latar belakang etnis yang mendiami suatu wilayah khususnya di Indonesia. Masyarakat multikultural Indonesia ini sangat kompleks sekali karena Indonesia ini terdiri atas beragam macam sara, suku, ras, agama yang terbentuk dari ujung Sumatera sampai ke ujung Papua. Nah, itu adalah konsep masyarakat multikultural. Sekarang kita berbicara mengenai faktor penyebab timbulnya masyarakat multikultural di Indonesia. Yang pertama ada faktor posisi geografis, oke. Kedua ada faktor kondisi geografis dan iklim. Yang ketiga ada faktor sejarah persebaran ras. Kita berbicara mengenai faktor posisi geografis. Nah, Indonesia ini secara astronomis terletak di antara 9 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu adalah posisi secara astronomis Indonesia. Nah, bagaimana dengan posisi geografis Indonesia? Posisi geografis Indonesia itu terletak di antara dua samudra dengan dua benua. Benuanya ada benua Asia dengan Australia dan samudranya Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Indonesia pun berada pada titik sentral di mana Indonesia ini adalah sebuah jalur titik pusat jalur penerbangan, kemudian perdagangan
dan ini merupakan salah satu pintu masuknya daerah perindustrian. Jadi dari zaman dahulu Indonesia itu adalah titik seberang atau menjadi pelabuhannya berbagai perdagangan dunia, dari mulai bangsa Eropa, kemudian bangsa Arab, bahkan bangsa dari Cina ataupun dari Asia. Nah, pelabuhannya adalah di Indonesia karena Indonesia ini dekat dengan beberapa benua. Yang pertama bisa ke Asia sendiri, kemudian bisa ke arah selatan Australia, bahkan ke Amerika melalui jalur perdagangan terlebih dahulu. Nah, kenapa bisa timbul masyarakat multikultural? Karena adanya jalur perdagangan tadi, terjadilah pernikahan lintas suku yang namanya amalgamasi. Misalkan ada pedagang dari Arab, dari Cina, kemudian dari Eropa yang menikah dengan pribumi yang awalnya memiliki perbedaan suku, akhirnya menikah. Akhirnya dengan seperti itu tadi bisa menyebabkan pernikahan amalgamasi. Kemudian faktor kondisi geografis Indonesia dan iklimnya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari kondisi geografis Indonesia, kondisi geografisnya kita terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, kemudian daerah pantai, kemudian rawa, dan iklimnya kita juga lebih cenderung ke arah iklim tropis. Nah, apa kaitannya dengan masyarakat multikultural? Oke. Ibu ambil contoh, misalkan suku Bugis, suku Buton itu rata-ratanya berada pada daerah Sulawesi yang notabene mereka itu adalah daerah pesisir. Mereka tinggal di pesisir. Jadi ketika dari bahasa pun mereka akan berbeda dengan daerah yang misalkan di Jawa. Di Jawa rata-ratanya itu adalah dataran rendah sampai dataran tinggi. Semisalkan dengan faktor iklim yang panas, kemudian datarannya rendah seperti daerah pantai, bahasa ataupun logat yang mereka gunakan untuk suku Bugis itu cenderung lebih keras dibandingkan dengan Jawa. Kenapa? Karena kondisi geografis dan iklimnya itu bisa mempengaruhi mereka. Misalkan mereka berteriak, misal mereka memanggil, otomatis mereka akan mengeluarkan suara yang lebih keras dibandingkan di daerah dataran tinggi. Kenapa? Karena ketika mereka mengeluarkan suara itu akan terbiaskan oleh angin. Jadi wajar sekali kalau suku Bugis ataupun suku Buton ketika memanggil ataupun berbicara dengan orang itu nadanya lebih keras dibandingkan dengan masyarakat Jawa yang notabene mereka itu ada dataran rendah dan dataran tinggi. Mereka berbicara pun tidak perlu keras, mereka akan terdengar. Kenapa? Karena kerapatan daerah, misalkan tergantung dari posisi rumah di daerah Jawa itu lebih padat dibandingkan di daerah pantai, jadi tidak perlu mengeluarkan suara yang kuat. Kemudian dataran tinggi itu suara kita memantul, jadi tidak perlu juga menggunakan ataupun mengeluarkan suara yang lebih keras. Nah, itu adalah kondisi geografis dan iklim. Nah, sekarang faktor sejarah dan persebaran. Faktor sejarah dan persebaran ini berkaitan dengan posisi geografis tadi. Jadi yang tadi kata ibu bilang Indonesia itu merupakan titik sentralnya perdagangan. Jadi ketika ada sejarah persebaran ras, ada yang Mongoloid, yang Cina, yang dataran Asia, kemudian ada Australoid dari bagian Australia, kemudian ada Kaukasoid, itu adalah bangsa Eropa, kemudian ada yang Negroid yang dari Afrika, itu menyebar ke Indonesia melalui perdagangan. Terjadilah proses amalgamasi, pernikahan lintas suku bangsa. Akhirnya banyak sekali masyarakat di Indonesia itu rasnya. Misalkan yang di daerah Papua itu lebih cenderung ke Negroid. Kemudian di daerah Kalimantan suku Dayak itu lebih cenderung ke Mongoloid. Kalau Sumatera kemudian Jawa itu adalah percampurannya Melayu dan itu lebih ke arah oriental.
Next, kita ke kondisi multikultural masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama ada perbedaan berdasarkan agama, kemudian ada perbedaan berdasarkan bahasa, kemudian ada perbedaan berdasarkan ras dan etnik. Nah, untuk perbedaan berdasarkan ras dan etnik, tadi sudah Ibu jelaskan, yang di faktor sejarah dan persebaran ras. Kemudian kita perbedaan secara agama. Agama di Indonesia ini yang diakui ada 6. Yang pertama ada Islam, kemudian ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, Konghucu ini awalnya itu adalah sebuah kepercayaan, kemudian dialihkan menjadi agama yang diakui karena ada perbedaan cara peribadatan antara Buddha dengan Konghucu. Oke. Nah, perbedaan berdasarkan agama ini juga terjadi karena perdagangan. Indonesia lebih cenderung ke arah Islam karena memang penguatan Islam itu sangat luar biasa di Indonesia karena pengaruh persebaran perdagangan dari Persia yang masuk melalui Aceh. Itu. Kemudian kalau misalkan dari Kristen, Katolik itu adalah penjajahan ketika masa kolonial Belanda, Portugis, Inggris dan sebagainya. Hindu itu juga masuknya melalui persebaran agama dari India. Buddha seperti itu juga sama. Nah, artinya apa? Dengan perbedaan agama ini memiliki masing-masing toleransi. Jarang sekali di Indonesia itu terjadi konflik agama. Oke, konflik agama itu kan sangat riskan atau sangat bahaya misalkan digeserkan. Adapun cerminan toleransi dan solidaritasnya itu kita dapat melihat di Masjid Istiqlal dan Katedral yang di Jakarta itu merupakan salah satu contoh cerminan multikultural secara agama. Adapun juga di Kota Muntok itu ada masjid yang berdampingan dengan kelenteng. Oke, itu juga termasuk solidaritas antar agama. Kenapa? Kan dua-duanya merupakan tempat peribadatan, tetapi bagaimana mereka menjaga solidaritas itu solid, kemudian ada toleransi antar umat beragama ketika menjalankan ibadahnya masing-masing. Kemudian ada perbedaan berdasarkan bahasa. Nah, bahasa untuk di Indonesia, bahasa daerah ya, itu sekitar 652 bahasa daerah. Itu tersebar dari ujung ujung barat Sumatera sampai ujung timur Papua, utara Sulawesi dengan selatannya Nusa Tenggara Timur. Itu 652 bahasa. 652 bahasa ini termasuk logat daerah. Oke. Selanjutnya dalam masyarakat multikultural itu ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama jelas bahasa daerah, kemudian ada sistem mata pencaharian hidup, kemudian ada sistem pengetahuan, ada organisasi sosial, ada sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem religi dan kesenian. Itu adalah 7 unsur kebudayaan yang ada di masyarakat Indonesia. Oke, next. Oke, kita berbicara mengenai proses kontak budaya dan proses kontak budaya dalam masyarakat multikultural. Ada 3 cara. Yang pertama ada asimilasi, kedua ada akulturasi, yang ketiga ada difusi. Oke. Nah, Ibu jelaskan dulu yang difusi. Nah, difusi ini adalah penyebaran unsur kebudayaan. Oke. Difusi adalah penyebaran unsur kebudayaan A ke suatu tempat. Misalkan untuk di Indonesia ini persebaran budaya Cina yang lebih kental. Misalkan persebaran budaya Cina awalnya dari Cina, dari pedagang Cina, diadopsilah oleh Indonesia. Misalkan penggunaan lampion. Kalau di Cina itu kan penggunaan lampion itu dalam festival-festival, kemudian hari besar keagamaan. Nah, dari perayaan tersebut, ketika ada pedagang Cina yang masuk ke Indonesia, diadopsilah juga penggunaan lampion. Kemudian misalkan apalagi ya, persebaran unsur budaya
dari Eropa. Misalkan kalau orang Eropa itu identik makannya menggunakan garpu dengan sendok. Nah, di Indonesia yang awalnya menggunakan tangan, akhirnya mereka juga lambat laun menggunakan garpu dan sendok. Itu adalah unsur difusi. Dia menyebarkan suatu unsur kebudayaan ke suatu tempat. Kemudian ada namanya asimilasi. Asimilasi dengan akulturasi. Nah, ini hampir sama. Asimilasi dan akulturasi itu adalah sama-sama menggabungkan dua kebudayaan. Namun yang berbeda adalah kalau asimilasi ini ada kebudayaan A dengan kebudayaan B, dia menghasilkan kebudayaan baru atau kebudayaan C. Oke, Ibu ulang. Asimilasi itu adalah penggabungan dua kebudayaan menghasilkan kebudayaan baru. Kebudayaan A plus kebudayaan B menjadi kebudayaan C. Apa contohnya, Bu? Musik dangdut. Nah, musik dangdut itu bukan musik asli Indonesia, tetapi dia adalah hasil dari asimilasi. Dari kebudayaan apa? Musiknya musik tradisional India, kemudian musik tradisionalnya Arab, dan digabungkan dengan musik tradisionalnya Indonesia. Jadilah musik dangdut. Itu asimilasi. Kalau akulturasi, ada penggabungan dua kebudayaan, tetapi dia tidak menghilangkan nilai kebudayaan lama atau kebudayaan masing-masing. Misalkan ada kebudayaan A dengan kebudayaan B digabungkan menjadi kebudayaan AB. Oke, kebudayaan A dengan kebudayaan B menjadi kebudayaan AB. Jadi dia tidak menghilangkan ciri-ciri dari kebudayaan lama. Apa contohnya? Misalkan kalian pernah melihat informasi mengenai masjid dengan arsitektur yang berbeda. Misalkan atapnya itu adalah kubah masjid yang ada lambang bulan dan bintang, namun arsitektur misalkan tiang-tiangnya itu berwarna merah dan ada corak-corak Tionghoa. Nah, itu adalah proses akulturasi. Oke? Karena ada ciri-ciri kebudayaan Islamnya, ada ciri-ciri kebudayaan Tionghoanya, itu adalah akulturasi. Oke, sampai di sini dulu untuk pemaparan materi institusi sosial dalam kelompok etnik di Indonesia, bagian pertama. Oke, Ibu tutup materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.